Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Dara Apriliani dari kelas 1H dengan NIM 12401223 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita semua telah mengetahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa ini juga telah menjadi identitas bangsa di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu, bagaimana sejarahnya hingga bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia? Singkatnya, sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Baru semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu, untuk menelusuri bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia, haruslah dimulai dari sejarah kelahirannya terlebih dahulu. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, dan Karah Barahi pada tahun 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal, bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Ditambah lagi, menurut Jan Huygens van Lieshoten, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukan hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Ia membandingkan orang Nusantara yang tidak berbahasa Indonesia sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Prancis, yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. Selanjutnya, peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun baru pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar merasa terikat dalam satu bangsa dan satu bahasa adalah latar belakang dari ikrar ini. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sekian video pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.